Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kelima untuk mata kuliah statistika. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang deret berkala dan peramalan. Nah, deret berkala sendiri itu apa gitu kan? Jadi deret berkala itu adalah sekumpulan data uang yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk manfaat analisis data berkalanya sendiri itu adalah untuk mengetahui suatu kondisi masa yang mendatang atau meramalkan suatu kondisi yang akan datang. Nah, peramalan kondisi yang mendatang bermanfaat untuk melakukan suatu perencanaan produksi, suatu pemasaran, keuangan, dan di bidang lainnya. Nah, untuk metode analisis musiman itu ada 3 metode. Yang pertama, metode rata-rata sederhana. Yang kedua, ada metode rata-rata terhadap tren. Dan yang ketiga, ada metode rata-rata bergerak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang variasi musiman. Di sini variasi musiman itu berhubungan dengan suatu perubahan atau suatu fluktuasi dalam musim-musim tertentu ataupun tahunan. Nah, fluktuasi dalam satuan misalnya di sini ada bulanan, ada triwulan atau kuartal atau per 3 bulan, ada catur bulan, itu catur bulan itu per 4 bulan dan ada semester per 6 bulan dan ada perubahan yang kurang dari 1 tahun. Nah, untuk metode perhitungan variasi musiman itu ada 3, metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dengan tren, dan ada metode rata-rata bergerak. Nah, untuk metode rata-rata sederhana, asumsi dari pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar, dan dianggap tidak ada. Nah, untuk indeks musim sendiri mempunyai rumus, yaitu rata-rata selama P dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata totalnya. Bila data dalam suatu tahunan, maka P-nya itu menunjukkan periode musiman. Nah, misalnya untuk bulanan P sama dengan 1. Nah, untuk triwulan P-nya itu 4 karena dalam triwulan itu ada 4. Nah, untuk catur bulan itu P3 dan semester P2 dan sebagainya. Nah, di sini kita langsung masuk saja di contoh. Untuk contoh kali ini ada kasus data tingkat produksi dalam catur bulan atau P3. Di sini ada tabel tahun, ada kolom tahun, ada produksi padi per tonnya, ada catur bulan, ada 1, 2, 3. Di sini sudah dijelaskan juga per tahunnya dari 2009 sampai 2014. Di sini produksi padinya ada 63 ton dan sebagainya. Di catur bulan yang pertama ada 25 dan sebagainya. Di sini sudah ada totalnya ya, penjumlahan dari sini, dan per kolomnya ini totalnya ditulis di bawah sini, dan untuk rata-ratanya pun juga sudah ditulis. Nah, untuk rata-rata total ini dijumlahkan ya antara ini dengan ini, lalu hasilnya adalah 26,44. Nah, untuk rata-rata catur bulan sendiri ngitungnya ya ini dari rata-rata di sini 28,50 ditambah 29,17 ditambah 21,67 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 26,44. Baik, selanjutnya di sini kita sudah lihat untuk contoh kasus data tingkat produksi dalam 3 kuartal. Yang pertama ada menentukan indeks musimnya. Ada 28,50 dikali dengan 100 dibagi dengan 26,44, hasilnya 107,79. Nah, untuk kuartal kedua 28,17 dikali 100 dibagi dengan 26,44, hasilnya adalah 106,54. Sedangkan untuk yang kuartal ketiga nih ya, harusnya 3 ya,
ada 21,67 dikali dengan 100 dibagi 26,44, hasilnya adalah 81,96. Nah, jadi jika direncanakan panen padinya itu pada tahun 2015 sebesar 120 ton, maka nilai rata-rata total setiap catur bulannya adalah 120 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 40 ton. Nah, untuk mencari target per catur bulannya, kita memakai rumus indeks musim dikali dengan rata-rata total dibagi dengan 100. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk 32,784 ton ini itu merupakan perkiraan produksi padi setiap triwulannya. Lalu selanjutnya ada metode rata-rata dengan tren. Nah, suatu metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren disebut dengan metode rata-rata dengan tren. Perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren dengan rumusannya itu sebagai berikut ini. Indeks musim sama dengan nilai data aslinya dibagi dengan nilai tren dikali dengan 100. Nah, di sini ada persamaan dari metode rata-rata dengan tren. Persamaan tren Y sama dengan A ditambah BX. Sedangkan koefisien A-nya itu sigma Y dibagi dengan N. Untuk koefisien B-nya itu adalah sigma XY dibagi dengan X kuadrat. Baik, kita langsung masuk saja di contoh kasus. Di sini ada produksi padi. Mula-mula dapatkan persamaan tren untuk rata-rata catur bulan per tahunnya. Di sini sudah ada tabel dan ada kolom tahun, rata-rata Y per catur bulan, ada X, X kali Y, X kuadrat, dan Y. Baik, di sini kita juga bisa lihat nilai B-nya itu menunjukkan kenaikan produksi setiap tahun, sehingga kenaikan setiap catur bulannya adalah 0,565 ton yang didapat dari 1,695 dibagi dengan 3. Ini didapat dari sini ya, persamaan dari B-nya ini kita masukkan sini, baru dibagi catur bulannya adalah 3, maka hasilnya ini. Oke. Nah, untuk A-nya sendiri itu memakai rumus sigma Y dibagi dengan N, adalah sigma Y-nya itu totalnya dari Y yaitu 158,67 ini ya. Jadi 21 ditambah 25,67 dan seterusnya, ini hasilnya totalnya adalah 158,67 dibagi dengan 6. 6 adalah jumlah tahunnya, ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Maka hasilnya adalah 26,445. Jadi di sini kita bisa ketahui persamaan Y aksen di sini adalah 26,445 ditambah 1,695X. Tuh. Nah, untuk nilai tren produksi setiap catur bulannya di sini ada juga indeks musiman yang pertama ini adalah 115,50 didapat dari 25 dibagi dengan 21,645 dikali dengan 100. Sedangkan untuk ini yang indeks musiman terkoreksinya 110,55 didapat dari 110,77 dikali 0,988. Nah, sebelum kita mencari ini semua, kita menghitung total rata-ratanya terlebih dahulu. Di sini rata-rata sudah ada 110,77, ada 109,58, ada 80,26. Nah, di sini kita jumlahkan dulu. Kita masukkan ke total rata-ratanya, kita jumlahkan di sini. Jadi total rata-rata dari indeks musiman tersebut adalah 300,61. Nah, untuk faktor koreksinya adalah 3 kali 100, 3 adalah catur bulannya dikali 100 dibagi dengan 300,61 didapat dari total rata-ratanya, hasilnya adalah 0,998. Nah,
jadi untuk contoh kasus data tingkat produksi dalam 3 catur bulan, di sini ada tahun 2015 dengan target produksinya itu sebesar 120 ton, maka didapat target per catur bulannya adalah 120 dibagi dengan 3 sama dengan 40 ton. Selanjutnya ada metode rasio rata-rata bergerak, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak dengan rumus indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi, di mana untuk mendapatkan nilai rasio itu menggunakan data asli dibagi dengan data rata-rata bergerak, sedangkan untuk mendapatkan faktor koreksinya menggunakan rumus 100 dikali P dibagi dengan jumlah rata-rata selama N. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh. Di sini sudah ada tabel dan ada kolom tahun dari 2009 sampai 2014. Ada kolom catur bulan, ada Y, ada total bergerak 3 jauh, ada rata-rata bergerak 3 jauh, dan ada indeks rasio. Nah, di sini sudah ada Y-nya. Lalu untuk menghitung total bergerak 3 jauh ini sudah dijelaskan ya. Jadi 63 ini didapat dari 25 ditambah dengan 20 ditambah dengan 18. Jadi intinya untuk menghitung total bergerak 3 jauh ini kita hitung dari jauh 1 sampai catur bulan ketiga. Kita jumlahkan, kita masukkan ke sini dan seterusnya. Nah, 70 ini didapat dari 20 ditambah 18 ditambah 32, maka hasilnya adalah 70. Untuk 75 ini berarti dari ini ya, dari 18 ditambah 32 ditambah dengan 25, maka hasilnya 75. Sedangkan untuk 77 ini didapat dari 32 ditambah 25 ditambah dengan 20, hasilnya adalah 77 dan seterusnya. Nah, untuk rata-rata bergerak 3 jauh juga didapat dari 63 ini dibagi dengan 3, maka hasilnya 21. Bentar ya. Nah, selanjutnya 23,33 ini didapat dari 70 dibagi dengan 3, karena dia untuk menghitung rata-rata bergerak per 3 jauhnya itu berapa gitu kan. Lalu selanjutnya ini 25 didapat dari 75 dibagi dengan 3, 25,67 ini didapat dari 77 dibagi dengan 3, dan seterusnya. Nah, untuk indeks rasio sendiri itu didapat dari 20 dikali dengan 21 dikali 100, di mana 20 itu didapat dari Y yang di sini. Oke, dibagi dengan 21. 21 itu dibagi di rata-rata bergerak per 3 jauhnya. Jadi indeks rasio ini didapat dari 20 dibagi dengan 21 dikali dengan 100. Jadi rumusnya kan untuk mencari indeks rasio itu Y dibagi dengan rata-rata bergerak per 3 jauhnya, 3 catur bulan ya. Jadi disingkat jauh gitu, dikali dengan 100, hasilnya adalah 95,24. Sedangkan di bawahnya ada 77,14 ini didapat dari 18 dibagi dengan 23,33 dikali dengan 100, hasilnya adalah 77,14. Lalu di sini ada 128 didapat dari 32 dibagi dengan 25 dikali dengan 100, hasilnya adalah 128. Nah, ini kita memakai rumus seperti ini, yaitu rumusnya indeks rasio. Kita teruskan sampai ke yang terakhir, yaitu tahun 2014. Setelah itu kita total. Di sini ada totalnya. Untuk Y sendiri totalnya adalah 476 dan rata-ratanya adalah 26,44. Lalu untuk total bergerak 3 jauhnya di sini totalnya hasil penjumlahan ya 63 ditambah 70 ditambah 75 dan seterusnya adalah 1277. Sedangkan untuk rata-ratanya adalah 79,81. Nah, untuk rata-rata bergerak 3 jauh juga kita akan total ya. Jadi totalnya di sini ada 425,67. Untuk rata-ratanya adalah 26,6. Lalu untuk indeks rasio kita juga akan menjumlahkan, kita akan cari totalnya, yaitu 1600
4,44. Untuk rata-ratanya adalah 100,28. Selanjutnya di sini ada contoh kasus lain. Di sini ada tahun 2009 sampai 2014. Sudah ada kolom catur wulannya, catur wulan ke 1, 2, 3. Dan di sini ada catur wulan kedua ada 95,24. Di sini catur wulan ketiga ada 77,14 dan seterusnya. Maka kita akan menghitung rata-ratanya. Rata-rata yang pertama ini adalah 107,54 didapat dari penjumlahan ini dibagi dengan adanya data ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti totalnya ini dibagi dengan 6 hasilnya adalah 107,54. Sedangkan untuk catur wulan kedua rata-ratanya adalah 109,70. Untuk yang ketiga adalah 81,68. Untuk total rata-ratanya yaitu penjumlahan dari ini 107,54, 109,70 ditambah 81,68, hasilnya total rata-ratanya adalah 298,92. Nah, di sini kita akan dapat faktor koreksinya adalah 1,004 didapat dari 100 kali 3, catur wulannya ada 3 di sini ya, dibagi dengan 298,92 didapat dari total rata-ratanya. Hasilnya faktor koreksinya adalah 1,004. Maka di sini kita ketahui catur wulan pertama 107,54 dikali dengan faktor koreksinya 1,004 hasilnya adalah 107,97. Untuk catur wulan kedua di sini ada rata-ratanya adalah 109,7 dikali dengan 1,004 hasilnya 110,14. Untuk yang catur wulan ketiga ada rata-ratanya adalah 81,68 dikali dengan 1,004, ini adalah faktor koreksi, hasilnya adalah 82,01. Nah, baik, selanjutnya di sini ada contoh dari penentuan rata-rata bergerak. Sudah ada kolom Y merupakan data aslinya, dan ada rata-rata bergerak per 3, ada P-nya nih, P sama dengan 3, ada 4 dan 5. Nah, di sini sudah ada patokannya ya, ada data aslinya di kiri ini, lalu kita akan menghitung. Untuk P3-nya ini ada 21, didapat dari 25 ditambah dengan 20 ditambah 18 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 21. Sedangkan untuk P4 ini pembagiannya dibagi dengan 4. Untuk P sama dengan 4 ini didapat dari 25 ditambah 20 ditambah 18 ditambah 32 dibagi dengan 4 adalah 23,75. Yang sebelumnya P3 ini kita mengambil 3 aja, 3 data asli, lalu dibagi dengan 3. Setelah itu selanjutnya ada P sama dengan 4 ini, kalau P sama dengan 4 ini kita ambil data 4 lalu dibagi dengan 4. Oke. Untuk P5 juga sama, 25 ditambah dengan 20 ditambah 18 ditambah 32 ditambah dengan 25. Jadi kalau P sama dengan 5 ini kita ambil data aslinya itu 5. Oke. Dibagi dengan 5 hasilnya 24 dan seterusnya. Nah, jika pada tahun 2015 ditargetkan produksi sebesar 120 ton, maka target per catur wulannya sama ya, 120 dibagi 3 sama dengan 40 ton, dimana ramalan untuk produksi per catur wulannya pada tahun 2015 adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah 107,97 dikali dengan 40 dibagi dengan 100, hasilnya 43,188 ton dan seterusnya. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA Japri saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.